Saya malam tidak akan cerita siksa kubur, Pak, Bu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu di alam barzah dapat nikmat. Kecuali saya ceramah di komplek tertentu yang harus saya sadarkan. Ini kan umat-umat yang udah baik-baik semua ini. Kita akan sampaikan ada 5 nikmat alam barzah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita yakin Dzul Azmi bin Ismail ini orang soleh. Abang saya Haji Datuk Nazwar bin Naun ini orang soleh. Mereka dapat nikmat di alam barzah. 1, begitu dimasukkan jenazahnya ke kubur, maka ada suara mengatakan, lapangkan tempatnya 70 dirza. Sekarang buka aja Google, tanya di situ, Gel, nikmat kubur tuh ada berapa? Keluar lagi. Gampang kali sekarang belajar itu. Cuman kadang-kadang kita malas belajar. Itulah keuntungan saya ceramah. Ada yang dengar. Kalau masing-masing udah tahu kan, udah tahunya aku tuh buyar. Yang kedua, ganti lemeknya, lapis itu dengan permadani dari surga. Yang ketiga, tukar pakaiannya dengan pakaian dari surga. Yang keempat, bukakan pintu jendela biar nampaknya surga, seolah-olah dia duduk di taman surga, raudatan min riyadil jannah. Yang kelima, masukkan aroma surga ke alam barzahnya sehingga dia menanti-nanti. Aduh, aromanya saja pun sudah enak, apalagi masuk ke dalam, kapanlah masuk ini. Lalu ada suara mengatakan, nanti ada hisab, ada dulu kiamat. Sekarang memang sudah dekat kiamat setelah gerhana matahari kemarin, karena banyak terjadi kerusakan pada planet-planet. Tapi walaupun udah dekat, itu ukurannya tidak pula 1, 2, 3 hari, karena masih banyak lagi pelantikan presiden belum, pemilihan segala macam pilkada, pilgub sebelum ya. Kalau itu jadi alasan, tapi siapkan saja diri kita masing-masing. Kenapa? Karena itulah nanti merupakan masa yang semua kita akan mengalami, wafat, dibangkitkan di alam mahsyar, dihisab, ditimbang, baru melewati sirat. Tapi ketika di alam barzah, menurut hadis yang saya bacakan tadi, udah jumpa Pak? Udah ya? Ada kan? 5 nikmat alam barzah. Iya, ada 7, ada yang menyebut 3. Saya ambil yang tengah aja itu. Begitu. Jadi kalau kita dengarkan uraian saya ini, rasanya enak juga di alam barzah dia. Kenapa? Nggak mikir apa-apa lagi. Mau orang kampanye, nggak kampanye, terserah dia situ. Tapi masalahnya ialah apa yang akan membuat kita mendapatkan nikmat kubur itu. 1, iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa dakhilnal jannata ma'al iman. Jaga iman kita. Alhamdulillah iman kita ada walaupun naik terus. Maka dijaga stabilitasnya dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir hati kita tentram, iman kita kuat. Tadi salah satu mata acara zikir. Panitia nanya saya, Buya malam ini bagaimana kita bikin? Ada tahtim tahlil, ceramah, bilang ada. Tausiahnya untuk yang hidup. Tapi kalimat thayyibah tadi untuk yang telah wafat. Saya ambil sedikit waktu ya menceritakan kisah dalam perspektif tasawuf. Ketika ada acara macam ini, seorang anak yang kasab tembus pandang, ketika datang orang berkunjung,
masing-masing dengan caranya, salaman segala macam, cipika-cipika dan ketawa-ketawa. Dia menangis. Bertanya kawannya, kenapa? Ku tengok ayahku sedang menderita di alam barzah. Selesai acara, termasuk zikir, doa, melepas tamu-tamu pulang kayak gini, dia sangat gembira dan tersenyum. Kawannya bertanya, kenapa kau sekarang ketawa gembira? Ditunjukkan kepadaku, ayahku sudah bahagia di sana karena kalimat thayyibah yang kita bacakan, terutama zikir. Cerita itu saya dapat dari Ustadz Hamdan Marpaung tahun 70-an di Perumnas Mandala. Oleh karena itulah, bagi kita yang meyakini acara-acara seperti ini ada hubungan dan manfaat kepada orang yang telah wafat, lakukan. Kalaupun kita tidak sependapat, tak usah menyalahkan yang bikin itu. Udah banyak kali kesalahan yang kita alami di negara ini. Tak usah lagi saling menyalahkan kita. Karena itu sangat bermanfaat. Semoga lapang kuburnya Ustadz kita ini. Iya. Nanti story. Oh, ada permintaan agak didekatkan dikit. Nah itu. Jadi mari kita, pertama tadi iman. Yang kedua apa? Amal soleh. Ulangi, amal ibadah. Amal ibadah yang menjadi kewajiban kita itu tidak banyak. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sholat jangan tinggal. Itu nomor satu. Ibadah-ibadah lain seperti puasa Ramadan sekarang tak wajib lagi puasa Ramadan. Sekarang karena sudah bulan Dzulqa'dah. Haji wajib sekali seumur hidup. Tadi saya ditelepon Uni Hajah Deliana, Bu ya malam nih kesini. Sekarang saya sedang melepas jamaah haji kloter 12 di Masjid Agung Sultan Sinar Basarsah. Nanti dari sana langsung saya kesini. Mereka sedang pergi haji. Mudah-mudahan kita pun nanti pergi haji ya. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah pergi haji ulang lagi atau mungkin umroh. Zakat bagi yang mampu. Tapi sholat itu kewajiban kita. Ini ibadah. Apalagi Bu ya? Iman, amal ibadah, amal soleh. Apa beda amal ibadah dengan amal soleh? Hampir sama. Tapi kalau amal ibadah kita kerjakan, kita yang menikmati, kita yang dapat manfaat, kita yang dapat pahala. Bapak Ibu zikir banyak-banyak dapat pahala. Tapi tetangga sebelah kelaparan bisa kenyang. Bapak Ibu sholat tahajud tiap malam 2 rakaat, 8 rakaat sampai 40 rakaat, kening pun jadi berbekas. Bagus. Tetangga sebelah yang sedang kesulitan, anaknya nggak bisa bayar uang sekolah, terbantu. Itu amal ibadah untuk kita. Kita baca Quran sampai khatam setiap bulan, bagus. Tapi pemilik kita yang sedang kesulitan minta tolong dengan bacaan Quran itu, dia minta tolong. Jadi begitu amal soleh itu apa? Amal ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita yang bermanfaat kepada orang lain. Apa? Sedekah. Sedekah. Itulah yang disesalkan oleh mereka-mereka yang sudah pindah ke alam barzah, lalu melihat hasil sedekahnya ada tapi sedikit, dia katakan, kenapa nggak semua aku sedekahkan dulu hartaku? Karena kalau aku sedekahkan pun Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Surah Al-Munafikun ayat 10. Maka Bapak dan Ibu, bagi kita yang kepingin mendapatkan nikmat di akhirat khususnya alam barzah, perbanyaklah sedekah. Itu ya. Yang keempat apa? Doa dari orang-orang yang menyayangi kita, terutama istri, suami, anak, menantu, cucu. Karena doa itu memang diperintahkan kepada kita
terutama doa memintakan ampun. Maka itu 4 takbir sholat jenazah, 2 takbir adalah doa. Takbir pertama kan baca Fatihah, kedua kan baca sholawat, 3, 4 doa. Begitu pentingnya. Malam ini juga kita akan doakan Ananda Dzul Azmi bin Ismail almarhum dan Uda Haji Datuk Nazwar bin Hanum. Terakhir, berapa lama lah mereka di alam barzah itu, Buya? Itu ditanyakan oleh Abdi Ahmad, supir Grab yang saya tumpangi kemarin. Disempatkannya sambil bawa Grab tuh ngaji. Hebat anak itu. Akhirnya aku kasih duit limpul, ongkosnya 35, nggak aku ambil baliknya. Dia dapat ilmu, dia dapat duit. Senang aku nengoknya. Begitu nikmatnya alam barzah itu, begitu nanti kiamat, idza dzulzilatil ardu dzilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbara bi anna rabbaka auha laha, dan seterusnya ila ayat. Ada apa ini? Lagi enak-enak tidur, mimpi. Maka di surah Yasin itu diumpamakan seperti orang yang mimpi dalam tidurnya nyenyak. Bahkan almarhum adik saya Kiai Haji Dr. Zainuddin Amjad mengatakan kayak orang yang sedang bermalam berbulan madu, tahu-tahu ayam berkokok pagi. Itu nikmatnya. Nggak usah dipikirkan berapa lama. Tapi sebaliknya, kalau mereka itu tidak ada amal ibadah, ditunjukkanlah neraka sebagai kebalikan daripada tadi ditunjukkan surga. Kira-kira ibu kalau nengok api yang sebesar-besarnya, terutama kepada STM, api yang jemaah masjid serta jirantau berkobar-kobar gitu, ngeri apa enggak? Itu ditengokkan tiap hari. Kami baik dari segi moral maupun material, mulai dari penyelenggaraan fardu kifayah sampai Allahumma ajir ajurni. Itu ya.